Untuk itu Bapak Ibu yang hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan pemaparan dari tim SMP IT Al-Furqon yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Zakiuddin SPDI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Kepala SD IT Al-Furqon Palembang, Ibu Mona Maulina SP, SPD, MPDGR. Yang kami hormati Wakil Kesiswaan SMA IT Al-Furqon beserta timnya. Yang kami hormati Kepala BK SID Al-Furqon Ibu Medi Astuti SPC. Yang kami hormati Ketua Komite SD IT Al-Furqon beserta timnya. Wabil khusus kepada Bapak Ibu semua wali murid siswa kelas 6 SD IT Al-Furqon Palembang. Karena waktunya diberikan singkat Bapak Ibu, kalau kenalan gitulah kenal galau, insya Allah ya. Baru 2 pekan kami ninggal ke SD ini, dan insya Allah kami izin Bapak Ibu menyampaikan tentang program-program SMP IT Al-Furqon. Tapi insya Allah saya juga didamping oleh tim saya, itu ada wakil-wakil yang saya hadirkan hari ini. Kenapa langsung kepala sekolahnya memaparkan di sini, kenapa enggak ngutus timnya? Karena saya yakin Bapak Ibu pengen bertanya apa transformasi yang dilakukan di SMP IT Al-Furqon di zaman Ustadz Zaki. Jadi Bapak Ibu insya Allah kita akan melakukan PPDB-nya itu terhitung tanggal 27-28. Jadi di SMP ini kami sudah memisahkan kelas anak ikhwan dan kelas anak akhwat. Ya. Jadi ada 5 kelas SMP IT Al-Furqon itu. Kita tidak mengatakan 3 kelas anak ikhwan, 2 kelas anak akhwat, enggak. Siapa kelas yang terpenuhi duluan, misalnya akhwat yang duluan terpenuhi 3 kelas, tahun ini 3 kelas untuk anak akhwat. Untuk ikhwannya hanya 2 kelas. Kalau yang terpenuhi 3 kelasnya anak ikhwan duluan, anak ikhwan 3 kelas, anak akhwat 2 kelas. Dan perlu kami sampaikan di tahun kemarin kita sudah menolak sebanyak 70 siswa, terutama akhwat. Karena sudah waiting list. Jadi silakan Bapak Ibu, terutama anak-anak SD Al-Furqon, kalau mau melanjutkan ke SMP Al-Furqon dengan Ustadz Zaki permudah. Misalnya, oh akulah tertarik dengan Al-Furqon, itu bagian tim admin saya yang di belakang. Tulislah namanya dulu, pokoknya anak aku nak masuk ke Al-Furqon, tidak kepindah-pindah lagi, tulislah namanya. Masalah formulir dan sebagainya kita mudahkan kakek. Jadi itu dari promosi yang Ustadz Zaki sampaikan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa konsep istimror. Karena anak-anak Al-Furqon di masa Ustadz 8 tahun di SD penuh dengan tanda tanya. Ustadz, anak kami lawi sudah 2 juz, ngapu di SMP diulangi lagi. Bapak Ibu, di program tahfiz takhasusnya kebetulan saya ajak koordinator keislaman saya di sini, bahwa insya Allah sejak terhitung tanggal 15 Juli kemarin saya melaksanakan jabatan di SMP IT Al-Furqon, saya langsung melakukan pemetaan Bapak Ibu. Pemetaan. Ternyata saya mendapatkan anak-anak SMP Al-Furqon masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Maka sudah dilakukan pemetaan dengan 6 bulan, artinya terhitung tanggal 15 Juli sampai akhir nanti Desember nanti, kami pastikan anak-anak Al-Furqon tidak ada lagi yang masih Iqra. Kemudian anak-anak yang baru tamat dari Al-Furqon belum wisuda, kemudian anak tamat dari SD yang lain masuk ke SMP Al-Furqon, masuk pertama namanya
program pra penghafal Al-Quran. Kemudian anak bapak ibu yang sudah wisuda tahfiz, tapi ketika kita evaluasi di SMP belum sesuai dengan kaidah makharijul huruf, belum sesuai dengan panjang pendek tajwidnya, maka ada namanya program talaki atau program murojaah hafalan disesuaikan dengan kaidah standar SMPT Al-Furqan selama 3 bulan. Kalau anak tuntas dalam 3 bulan baru masuk ke program tahfiz istimror atau program tahfiz takhasus. Misalnya anak bapak ibu di sini sudah diwisuda 2 juz. Nanti 3 bulan pertama di Al-Furqan kita ujikan, ya. Bukan kita tidak percaya dengan tim tahfiznya DSD, bukan. Kita akan ujikan jika anak bapak ibu sesuai dengan capaian hafalan dan sesuai dengan makharijul hurufnya, baru nanti masuk ke program tahfiz takhasus. Bolehkah anak bapak ibu melanjutkan dari juz 28 atau mau dari juz 1? Itu nanti kalau masuk ke program kelas takhasusnya bisa melakukan seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan, transformasi di bidang hafalan bapak ibu. Yang kedua, bapak ibu kan pengen bertanya-tanya, kira-kira lulusan Al-Furqan SMP ini kemana Pak Ustadz? Itu ya. Bapak ibu, saya ambil data paling terakhir saja, tahun terakhir saja. Di SMP IT Al-Furqan 29 siswa itu masuk ke SMA IT Al-Furqan Palembang, 24 siswa jalur prestasi masuk ke SMA 17. Ada 5 siswa jalur prestasi masuk ke MA Incen. Ya. Ya. Insan Cendekia. Ya, oke ya, oke. Kemudian kalau SMA 6, SMA 1, SMA 10, SMA 3, insya Allah anak-anak kita banyak menyebar secara jalur prestasi. Kenapa Bapak Ibu? Perlu kita pahami bersama bahwa di tahun ini terjadi perubahan yang signifikan tentang proses PPDB. 2022-2023 Ustaz Zaki berdiri di sini menyatakan pada saat itu tentang jalur zonasi jarak map rumah Bapak Ibu dengan sekolah yang akan dituju. Maka jarak itulah yang menentukan. Tapi di tahun 2023-2024 kemarin yang kita jalani sekarang ini Bapak Ibu, ternyata berubah. Zonasinya sudah per kecamatan. SMP 9 ini Kemuning. Kalau rumah Bapak Ibu di Kedamaian, Kedamaian ini kecamatan apa? Kalidoni. Maka mohon maaf, walaupun jaraknya cuman berapa ratus meter, secara kecamatannya ladak masuk. Cak mano, kalau kemarin Bapak Ibu kami pernah nyampaikan 6 bulan surut ke belakang Bapak Ibu boleh anaknya nitip ke neneknya. Tahun kemarin neneknya, anaknya, cucunya harus dalam satu kakak. Jadi tidak pajak lagi cuma nitip ke anak gitu baik. Bapak Ibu juga harus pindah kakak. Berlakunya kapan? 1 tahun surut. Jadi kalau PPDB di bulan Mei tadi Bapak Ibu sudah harus pindah kakak. Kalau Bapak Ibu tidak mau pusing Ustadz, pusing jalur zonasi, pusing abdi negara, apalagi Ustadz jalur prestasi, masuklah ke SMP IT Al-Furqan. Bebas zonasi, bebas afirmasi. Kapan Bapak Ibu masuk ke SMP IT Al-Furqan, insya Allah pasti kita terima. Apalagi dari SDT Al-Furqan. Kenapa? Dengan beberapa penawaran-penawaran.
Ustadz masih ada tidak program-program 10 orang tercepat pembayaran, masih tidak ada cashbacknya? Masih di zaman Ustadz Zaki, masih. Ustadz anak kami hafal sekian juz dapat juara, ada tidak potongan? Ada. Nah, jadi kalaulah Ustadz Zakila tegak di sini, berdiri di sini dan yakin ingin masuk ke SMPT Al-Furqon, itu bagian tim kami. Tulislah namanya, ya. Mohon maaf, walaupun 8 tahun kemarin jadi kepala sekolah SD, kami main ladak lagi SD, lah SMP, ya. Jadi kalau Bapak Ibu merengek-rengek, Ustadz tolonglah kemarin di SD Ustadz tuh. Kalau lah penuh, mohon maaf, kami cuman ada 5 rombel saja. Nah, kami belum bisa menambah ruangan, belum bisa. Jadi seharusnya memang 3 ikhwan 3 akhwat, tapi karena kita baru 5 rombel, maka kami sampaikan rombel yang tercepat yang akan dipenuhi. Yang akhwat tercepat 3 kelas, akhwat yang 3 kelas. Yang tercepat akhwat ya ikhwannya 3 kelas, yang ikhwannya yang kita ikan. Kemudian dari sisi program-program Bapak Ibu, karena Ustadz Zaki 8 tahun di SD, maka transformasinya dibawa ke SMP. Insya Allah kita sudah melakukan pengembangan ke arah minat dan bakat anak Bapak Ibu. Dan khusus di kelas 9 Bapak Ibu, kita ada namanya, nah ini kalau sekarang ini sedang kita lakukan, insya Allah di tanggal 1 September yang akan datang sudah kita lakukan pergerakannya. Anak Bapak Ibu khusus di kelas 9 sudah dilakukan pendampingan mandiri. Untuk kemana? Mulai misalnya anak Bapak Ibu pengen masuk ke SMA 17, masuk ke SMA Taruna, pengen masuk ke sekolah-sekolah yang difavoritkan, maka teman-teman BK SMP IT Al-Furqon didampingi dengan teman-teman kesiswaan itu sudah melakukan pendampingan mandiri. Jadi tidak lagi keinginan wong tunyo pengen 17, keinginan anak pengen ke 6, bebalah antara mak dengan anak, nak kemana kita berdua nak maksudnya. Nah BK kita melihat minat, bakat dan hal-hal apa yang harus disiapkan untuk anak Bapak Ibu semua. Jadi kalau keinginannya Ustadz kami pengen masuk ke SMA Taruna, insya Allah di tahun ini saya sudah mendapatkan laporan beberapa siswa SMPT Al-Furqon, Ustadz kami pengen masuk ke SMA Taruna. Oke nak, kalau kamu pengen SMA Taruna, besok Ustadz buatkan besi untuk pull up. Nah, kenapa? Ayo Ustadz pengen lihat, karena ketika kita pengen masuk ke jalur-jalur seperti itu, secara fisik harus kuat, secara akademik juga harus tinggi. Ayo Ustadz dukung. Maka di tahun ini full up-nya sudah kita pasangkan. Kemudian nanti sebulan sekali anak-anak yang memang ingin masuk ke jalur-jalur seperti tadi akan didampingi oleh kesiswaan dan guru olahraga untuk latihan secara fisiknya. Jadi di SMPT Al-Furqon Ustadz tidak memfokuskan ayo masuk ke 17, ayo masuk ini, kita tetap melihat ke arah minat dan bakat anak Anda. Kemudian mau kemana anak-anak? Tugas sekolah memfasilitasi itu, mengarahkan, memotivasi, mendampingi. Masalah pembayaran dan jalur yang lainnya itu urusan Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah gambarannya seperti itu yang akan dilakukan di SMPT Al-Furqon. Dan untuk lebih jelasnya mungkin langsung disampaikan dari Wakil Kurikulum SMPT Al-Furqon. Kebetulan wakil kurikulum saya ini Ustadz, Bunda, Bapak Ibu, saya tarik dari SDT Al-Furqon biar seklop bahasanya ya. Kalau kemarin dia di SD bagian kesiswaan, maka di tahun ini transformasi, dia harus kembali belajar untuk belajar membangun di bidang kurikulumnya, mutu-mutu yang harus apa yang akan dicapai di SMPT Al-Furqon. Kalau pesan Bunda Mona tadi, Bapak Ibu, alangkah sayangnya 2 tahun di TK Al-Furqon, 6 tahun di
SD ITA Al Furqon. Pendidikan akhlaknya lah dibangun, hafalannya lah dibangun. Dengan kondisi sekolah yang sudah seperti ini saja, tantangan kita di masa yang akan datang, apalagi ini hari, apalagi tahun yang akan datang, lah banyak nian tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh kita-kita para orang tua. Kalau salah milih pendidikan, salah tujuannya, nyesel, nak masuk lagi ke Al Furqon, nak memperbaiki lagi dari awal, alangkah sayangnya. Jadi kami Bapak Ibu berharap mari kita selaku orang tua tetap memotivasi Ananda, tetap mengiringi ke arah mana Ananda mau melanjutkan sekolahnya, tapi silakan pikirkan untuk ke arah pendidikan agama yang terbaik untuk Ananda semuanya. Ini saja dari kami Bapak Ibu selaku Kepala SMP ITA Al Furqon dengan waktu yang diberikan pihak SD. Terima kasih. Dan kembali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan kami tunggu nanti perjumpaan kita di SMP ITA Al Furqon Palembang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.